kenapa penting sih yang namanya tim? Pertanyaannya gitu. Kata orang kalau kita mau jalan cepat, jalan aja sendiri. Tapi kalau kita mau jalan jauh, maka kita perlu ajak teman kan. Jadi memang tim itu perlu. Tim sangat penting bagi kita karena Akito Plus sendiri yang saya bangun itu nggak ada apa-apanya kalau tidak ada kerja tim, tidak ada kerja bersama. Waktunya berapa Pak Panitia? Dulu kan? Tunggu ya. Kalau adzan berarti selesai ya? Selesai nanti nyambung. Kalau udah cukup mahasiswa. Teman-teman semua, saya akan menyampaikan singkat aja ya, daripada panjang lebar. Ada 3 hal yang menurut saya kalau teman-teman mau membangun tim, ada 3 hal yang perlu menjadi perhatian bagi teman-teman semua atau bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang pertama yang harus disiapkan oleh bapak-bapak ibu semua adalah yang harus dilakukan adalah pertama ciptakan hiunya. Jadi masing-masing kita harus menciptakan hiu untuk bisnis kita. Nah maksudnya apa? Menciptakan hiu. Jadi ini ceritanya nelayan di Jepang ya. Nelayan di Jepang itu pernah mengeluh ketika habis berlayar sampai ke sampai ke daratan ternyata ikannya sudah loyo-loyo dan sebagainya. Akhirnya dengan melakukan beberapa uji coba dan sebagainya, mereka menemukan bahwa dengan menempatkan hiu, jadi selama di perjalanan berlayar, hiu itu mengejar ikan-ikan yang ditangkap oleh para nelayan. Jadi ketika sampai ke daratan, karena sering dikejar-kejar dan sebagainya, sampai ke daratan, ikan-ikan yang didapat masih segar. Maksud saya menyampaikan bahwa ciptakan hiunya. Jadi masing-masing kita harus menciptakan hiu bagi tim kita. Hiunya itu apa misalkan? Bisa dengan, kalau misalkan ada kompetitor tadi ya, kayak misalkan dari Jakarta Express ya, sudah kan kapan? Tadi dijelaskan. Dijelaskan. Sudah kan, tadi dari Kang Yati sudah masuk ke Jogja dan sebagainya. Itu hiu kita. Jadikan sebagai penyemangat bahwa kalau kita lengah sedikit aja dimakan sama hiu tuh. Kalau saya loh, monggo kalau bapak-bapak teman-teman menganggapnya seperti apa. Tapi kalau saya itu anggap itu hiu yang akan menjadikan kita tetap fresh, segar dan sebagainya kan. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah ciptakan hiu kita. Terus yang kedua, kalau misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu itu memberi perintah ya kepada 2 orang. Ini saya pakai andai-andai ya. Misalkan kita memberi perintah pada 1 orang, Mas atau Mbak atau Pak, tolong datang atau pergi ke Semarang. Terus kepada satunya kita kasih perintah, tolong datang ke Semarang sampai sana jam 9. Kira-kira dari 2 perintah itu, A sama B, kira-kira siapa yang paling bisa membuat persiapan? Paling baik persiapannya? B, karena ada jamnya nggak ya, menyebutkan jamnya. Berarti kita harus menyiapkan, harus berangkat jam berapa, naik apa gitu kan. Jadi perintah itu perlu apa? Timeline jelas. Harus terukur. Sudah terukur belum perintah-perintah kepada tim kita saat ini? Kalau belum, mungkin itu yang jadi masalah. Kita sebagai ownernya, bukan bawahan sebenarnya kan. Ya kalau misalkan kita perintahnya, ayo besok ke Semarang, ya orangnya nggak tahu, nggak bakalan bikin perencanaan yang matang. Pokoknya besok nyampe Semarang ya mau jam 12 malam apa mau jam 6 sore, kita nggak bakalan tahu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kejelasan apa yang harus dikejar oleh tim kita. Jelas nggak? Kita mau ngejar apa sih? Misal, kamu harus jualan, berhenti. Beda kan sama kamu harus jualan 10 ekor hari ini, berhenti. Sama selanjutnya, kamu harus jualan 10 ekor berarti harus
harus apa? Dan seterusnya, nanti bisa dilanjut di momen-momen lain kalau kita bicara tentang marketing ya. Ini ada jadwalnya, soalnya takut salah saya nanti kalau meneruskan itu. Kan nanti ad ya, ad itu nanti kaitannya sama, mulai dari mana berarti kalau ad? Tarik kan dari lead jadi sebelum closing dong, masa dari lead langsung closing? Bener ya? Closing, lead, closing terakhir berarti. Closing, lead, terus sebelum lead apa? Landing pad ya, LP. LP, Sebelum LP, klik konten. konten atau namanya apa? Nah masih banyak lah, nanti kita bicara di marketing lebih detail. Jadi perintah harus terukur. Kalau teman-teman semua belum bisa memerintahkan dengan terukur, kemudian hobi menyalahkan, itu luar biasa. Harusnya kita dulu sebagai owner yang harus disalahkan. Ini banyak kan kita kan, dudulan, dah itu tak. Closingnya berapa? Leadnya berapa? Nyuruh closing nggak ada lead, ya ampun kan? Itu CS-nya stres itu. Kalau nyuruh closing nggak ada lead ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita sebagai owner ya, kita harus berpikir sebagai karyawan kadang. Kira-kira orang kalau mau bekerja, sebenarnya apa yang menjadikan mereka bertahan di tempat kerja kita? Kita bicara tentang motivasi. Gini aja, saya punya teman. Dia waktu dulu kan masih bisa ya ikut STAN sama ikut ujian UMPTN. Dua-duanya keterima, STAN sama di UGM. Saya agak lupa ya jurusannya apa. Pokoknya jurusannya dia kalau lulus itu gampang nyari kerja lah. Kira-kira yang diambil apa? STAN apa UGM? Kenapa STAN? Pasti kan? Pasti PNS, pasti pensiunan kan? Benar nggak? Jadi karyawan kenapa harus bertahan pada tempat jenengan kerja tempat bisnisnya jenengan? Kepastian, karena dia nanti mungkin sekarang belum punya anak, tahun depan dia bakalan punya anak, tahun depannya lagi anaknya bakalan sekolah, bener nggak? Tahun depannya lagi anaknya nambah, butuh rumah dan sebagainya. Tempat kerja kita bisa nggak mencukupi itu? Kalau enggak, jangan berharap membangun tim yang orang nggak bakalan berpikir bertahan di tempat bisnis kita kalau nggak jelas ini mau ngapain ini. Makanya yang harus kita tunjukkan pertama apa? Pertumbuhan, Pak. Buktikan ke karyawan bahwa bisnis kita adalah tumbuh. Tumbuh itu bukan keinginan, itu kebutuhan. Jadi kalau kita plus buka cabang itu memang kebutuhan. Kalau nggak gitu, nggak bisa meyakinkan pada tim saya bahwa ini bisa. Makanya kalau saya kasih ilustrasi ya, kalau mau bikin tim, kita harus berpikir seperti sedang memelihara kolam ikan. Waktu kecil, kolam ikannya kecil, ikannya kecil-kecil kan? Nah, yang harus kita pikirkan selanjutnya bagaimana ikan-ikan itu jadi besar. Gimana caranya? Kasih makan, kasih pelatihan, kasih tanggung jawab. Nanti dia akan membesar, benar? Nah, kalau sudah membesar, kolamnya cukup nggak? Makanya harus dibesarkan apanya? Kolamnya harus dibesarkan. Biar bisa menampung, dibesarkan lagi. Jadi kita sebagai owner harus berpikir seperti itu. Kalau nggak bisa dan mampu, saya yakin jangan berharap tentang tim yang solid. Karena mereka butuh kepastian.
Ya sekarang masih bisa untuk makan sendirian ya. Ya kalau nikah mau naik posisi apa? Habis saya owner gitu kan. Habis saya owner. Habis saya owner aja kadang pinjam uang misalkan gitu. Lu mikir. Makanya harus membuktikan, tunjukkan bahwa tahun depan, ya mungkin sekarang kita masih belum nih. Tahun depan kalau misalkan si Fulan ya, anaknya 3, di sini pun nanti bisa membiayai. Gitu. Mampu nggak ya gitu? Itu namanya kebutuhan. Tumbuh itu kebutuhan. Bukan ini butuh untuk menjaga soliditas. Itu ya, jadi cuma itu aja kayaknya sudah ada. Sudah ada. Jadi yang pertama saya review sedikit. Yang pertama adalah apa tadi? Ciptakan hiu. Kedua, perintah struktur. Ketiga, kolam, besarin kolam. Ini aja ya, nggak perlu ada pertanyaan-pertanyaan, waktunya nggak banyak. Cukup ya, pembahasannya. Itu aja dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan singkat ya. Moga-moga nanti kita mendapatkan manggilnya gubernur apa ketua DPW yang luar biasa di penggantinya Mbah Ro. Tuh, dan selamat untuk teman-teman yang memilih, moga-moga bisa memilih yang terbaik dari yang paling baik. Itu aja dari saya, mohon maaf kalau kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.